Ketika mendengar kata sihir, banyak orang membayangkan mantra, tongkat ajaib, dan kejadian luar biasa yang menentang hukum alam. Namun, bagaimana jika sihir bukan sekadar keajaiban dalam dongeng, melainkan sebuah realitas yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari? Sihir, dalam esensinya, bukanlah trik atau ilusi, melainkan sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan dan diri sendiri. Sihir sejati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, memahami bagaimana energi bekerja, dan menyadari bahwa pikiran, emosi, serta niat memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Setiap manusia adalah penyihir bagi kehidupannya sendiri. Setiap keputusan, perasaan, dan pemikiran yang kita pancarkan beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Seorang individu yang memahami cara kerja energi dan getaran tidak lagi melihat kehidupan sebagai serangkaian kejadian acak, tetapi sebagai tarian yang mengikuti ritme tertentu, ritme yang bisa diarahkan dengan kesadaran. Bayangkan seorang seniman yang menggoreskan kuasnya di atas kanvas. Warna yang dipilih, gerakan yang dilakukan, dan emosi yang dituangkan akan membentuk sebuah lukisan yang unik. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan akan membentuk pengalaman yang kita jalani. Jika kita membiarkan ketakutan dan kemarahan menguasai diri, dunia pun akan memantulkan hal yang sama. Sebaliknya, jika kita memilih untuk memahami, menerima, dan mengubah diri, maka kita sedang menciptakan sihir dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat sihir bukan sekadar tentang mengubah dunia luar, tetapi lebih kepada menyingkap potensi terdalam kita. Sihir adalah perjalanan menuju penemuan diri, mengenali bahwa di dalam diri kita terdapat kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Pada akhirnya, sihir bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah hak setiap manusia, terpendam di dalam kesadaran mereka, menunggu untuk ditemukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani membuka mata dan menyelami misteri itu? Jika kita menutup mata dan diam sejenak, kita akan menyadari sesuatu yang sering luput dari perhatian. Keheningan bukanlah kehampaan. Di dalamnya, ada aliran halus yang tak terlihat, denyut kehidupan, tarian energi, dan getaran yang menyelimuti segala sesuatu. Fisikawan telah lama membuktikan bahwa dunia ini bukanlah sekadar materi padat, melainkan kumpulan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Setiap benda, setiap suara, bahkan setiap pikiran memiliki vibrasi yang unik. Dalam skala mikroskopis, atom yang membentuk tubuh kita terus bergerak, menari mengikuti hukum alam yang tak kasat mata. Namun, energi bukan hanya ada dalam bentuk fisik. Perasaan kita juga memiliki frekuensi. Ketika kita dipenuhi kebahagiaan, kita merasa ringan, seolah dunia tersenyum kepada kita. Sebaliknya, saat kesedihan melingkupi hati, tubuh kita terasa berat, seakan tenggelam dalam arus yang tak terlihat. Getaran ini bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga kepada lingkungan sekitar. Pernahkah kita memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan atmosfernya, hangat dan nyaman, atau dingin dan menekan? Itu karena energi dari orang-orang di dalamnya meresap ke dalam ruang tersebut, membentuk medan vibrasi yang bisa kita rasakan meski tanpa kata-kata. Kesadaran bahwa dunia ini adalah medan getaran membawa pemahaman baru tentang kehidupan. Pikiran dan emosi kita bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi gelombang yang merambat keluar, mempengaruhi realitas eksternal. Ketika kita memancarkan cinta, ketulusan, dan keberanian, kita selaras dengan frekuensi tinggi yang membuka jalan bagi keajaiban. Sebaliknya, ketika kita tenggelam dalam ketakutan dan kemarahan, kita menarik lebih banyak hal serupa ke dalam hidup kita. Maka, memahami energi berarti memahami bagaimana kita dapat mengharmoniskan diri dengan kehidupan. Kita bukan korban keadaan, melainkan komposer dari simfoni realitas kita sendiri. Dengan memilih getaran yang kita pancarkan, kita mengubah cara dunia merespons kita. Dunia adalah cermin dari energi yang kita bawa. Jadi pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita pancarkan hari ini?
Banyak orang mengira sihir adalah tentang mengendalikan dunia luar, memaksa keadaan berubah sesuai keinginan, mempengaruhi orang lain, atau menciptakan keajaiban yang menentang realitas. Namun, pemahaman ini keliru. Sihir sejati bukanlah manipulasi dunia luar, melainkan transformasi diri dari dalam. Bayangkan dunia sebagai cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Saat hati kita dipenuhi ketakutan, dunia terlihat penuh ancaman. Saat kita membawa kemarahan, setiap interaksi tampak seperti pertempuran. Namun, ketika kita memilih untuk melihat dengan cinta, keberanian, dan kebijaksanaan, dunia pun merespons dengan pantulan yang lebih lembut. Seorang penyihir sejati bukanlah mereka yang mengubah dunia dengan kekuatan luar biasa, tetapi mereka yang mampu menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan, hingga dunia secara alami menyesuaikan diri dengan energi mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sesuatu yang harus dialami dengan kesadaran penuh. Transformasi diri dimulai dari mengenali pola batin yang selama ini mengikat kita. Keyakinan yang membatasi, trauma yang belum tersembuhkan, serta emosi yang tertahan adalah hal-hal yang harus kita transmutasikan. Seperti seorang alkemis yang mengubah logam biasa menjadi emas, kita harus melalui proses pemurnian batin sebelum mencapai keseimbangan sejati. Ketika kita berhenti berusaha mengontrol dunia luar dan mulai bekerja pada diri sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia mulai berubah dengan sendirinya. Situasi yang dulu terasa menekan mulai kehilangan cengkeramannya. Orang-orang yang dulu sulit dipahami kini terasa lebih selaras. Kesempatan yang sebelumnya tampak jauh kini muncul dengan sendirinya. Inilah inti dari sihir sejati. Ia bukan trik, bukan mantra, bukan kendali atas sesuatu di luar diri. Ia adalah seni menyelami diri, memahami bahwa kunci dari segala perubahan ada di dalam hati kita sendiri. Jadi, alih-alih bertanya, bagaimana aku bisa mengubah dunia? Tanyakanlah, bagaimana aku bisa mengubah diriku agar dunia mencerminkan versiku yang terbaik? Sejak zaman kuno, alkimia dipandang sebagai seni rahasia yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas. Namun, di balik simbol-simbol misteriusnya, alkimia bukanlah sekadar ilmu mengolah materi. Ia adalah peta perjalanan batin, sebuah ilmu transformasi kesadaran yang membawa manusia menuju kebijaksanaan tertinggi. Para alkemis sejati tidak terobsesi dengan emas fisik. Bagi mereka, logam yang ingin mereka ubah bukanlah sesuatu di luar diri, melainkan aspek-aspek batin yang belum mencapai kesempurnaan. Mereka memahami bahwa dalam diri setiap manusia terdapat batu filsuf, sebuah potensi tak terbatas yang, jika diaktifkan, dapat mengubah kehidupan menjadi karya agung. Transformasi ini melibatkan 3 aspek utama: tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh adalah wadah yang menampung energi, dan oleh karena itu harus dijaga kesehatannya. Pikiran adalah laboratorium tempat reaksi-reaksi batin terjadi. Di dalamnya, keyakinan lama harus dilebur dan pola pikir baru harus ditempa. Dan jiwa, ia adalah emas sejati yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani menempuh perjalanan ini. Dalam alkimia batin, perubahan sejati tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ia membutuhkan kesabaran, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi bayangan diri sendiri. Kita harus belajar melepaskan beban masa lalu, menyaring ilusi yang membelenggu, dan memperluas pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Saat kesadaran kita berubah, dunia di sekitar kita pun berubah. Ketika kita berani melihat hidup dengan cara yang lebih dalam, kita menyadari bahwa setiap tantangan bukanlah penghalang, tetapi bagian dari proses penyempurnaan. Seperti logam yang dipanaskan dalam api untuk menjadi lebih murni, jiwa kita ditempa oleh pengalaman agar mencapai cahaya yang lebih tinggi. Alkimia mengajarkan kita bahwa keajaiban terbesar bukanlah mengubah benda mati menjadi emas, tetapi mengubah kesadaran biasa menjadi kebijaksanaan yang menyinari dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana aku menemukan emas, tetapi bagaimana aku menemukan diriku yang sejati.
Transformasi sejati bukan sekadar perubahan luar, tetapi perjalanan menyelami inti terdalam keberadaan kita. Seperti seorang alkemis yang menyatukan unsur-unsur untuk menciptakan emas, kita pun harus memahami 3 aspek utama dalam alkimia diri, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketiganya adalah pilar yang menopang evolusi kesadaran, saling terhubung, dan menentukan sejauh mana kita dapat mencapai keseimbangan serta kebijaksanaan sejati. 1. Tubuh, wadah transformasi. Tubuh adalah gerbang pertama menuju pemurnian. Ia bukan sekadar daging dan tulang, tetapi instrumen yang menyimpan memori energi, emosi, dan pengalaman. Seperti laboratorium alkimia, tubuh merekam semua yang kita alami, kebahagiaan, trauma, harapan, dan ketakutan. Kita sering mengabaikan bisikan tubuh, membiarkannya terbebani oleh kebiasaan yang merusaknya. Namun, dalam alkimia diri, tubuh harus dihormati sebagai wadah suci. Melalui pernapasan yang sadar, gerakan yang selaras, dan makanan yang bernutrisi, tubuh dapat menjadi medium yang mendukung perjalanan batin. Jika tubuh sehat dan seimbang, energi mengalir dengan lebih bebas, membuka pintu menuju transformasi yang lebih dalam.